selamat sore sahabat tani. Jumpa kembali dengan Exo Jaya Channel. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Exo mau memberikan informasi seputar apa saja penyebab atau apa yang menyebabkan tanaman kita itu bisa menjadi kerdil, gitu ya. Jadi di musim penghujan seperti ini ataupun di musim kemarau itu tetap aja tanaman kita pasti akan adanya terkena kekerdilan. Nah, kekerdilan ini disebabkan oleh apa? Itu banyak faktor sekali yang mempengaruhinya. Jadi bagi sahabat tani yang baru bergabung, jangan lupa dukung Exo Jaya Channel dengan cara klik subscribe di bawah ini. Dan bagi sahabat tani yang ingin mendapatkan informasi seputar dunia pertanian, jangan lupa klik tanda lonceng di sebelahnya. Jangan lupa like, subscribe Exo Jaya Channel. Kamsahamnida. Oke sahabat tani, terima kasih yang sudah ngedukung Exo Jaya Channel. Dan ini langsung saja, biasanya tanaman apa aja yang terserang yang namanya pertumbuhannya lambat atau yang disebut dengan kerdil atau pada manusia stunting gitu. Jadi ada kurang lebihnya sekitar 5 penyebab tanaman kita itu bisa menjadi kerdil, dan itu amat sangat mempengaruhi nanti hasil titik panen dari para sahabat tani. Otomatis akan mengurangi ya hasil panen kita. Jadi supaya tidak terjadi yang namanya stunting atau kekerdilan tersebut, kita harus dapat melakukan beberapa pencegahan, atau kalau bisa melakukan 5 cara yang akan saya sebutkan ini biar nanti tanaman kita itu tidak terjadi yang namanya kekerdilan. Jadi kekerdilan itu bisa dari tanaman bawang merah, atau dari padi, atau dari cabai, tomat, dan apa ya, masih banyak lagi lah tanaman-tanaman yang bisa membuat kekerdilan gitu. Jadi contohnya kekerdilan itu, pertama faktor yang menyebabkan kekerdilan itu adalah kekurangan yang namanya sinar matahari. Nah, sinar matahari ini amat sangat berpengaruh pada masa-masa vegetatif atau pada masa pertumbuhan suatu tanaman. Itu amat sangat dibutuhkan. Untuk itu supaya tidak kerdil, jadi kita mencari lahan atau lokasi yang mau kita buat tanaman itu, kalau bisa sinar matahari itu bisa masuk, setidaknya mau siang hari atau mau sore hari ada sinar matahari yang bisa masuk ke lokasi. Jadi kekerdilan itu disebabkan oleh satu faktor. Pertama adalah kekurangan sinar matahari. Kemudian penyebab yang kedua kekerdilan itu apa? Karena kelebihan ataupun kekurangan dari air. Nah, pertumbuhan tanaman yang kekurangan sinar matahari itu sama buruknya dengan tanaman yang kekurangan atau kelebihan air. Otomatis kita harus melakukan pengecekan atau melakukan penjadwalan penyiraman atau pengecekan lokasi atau lahan. Jadi bila mana memang tanaman kita kelebihan air, kita harus melakukan beberapa faktor, mungkin dibuat irigasi atau dibuat apa supaya air itu tidak yang namanya menggenang di sekitar lahan. Dan bila di musim kemarau kalau memang kekurangan air, maka kita buat penjadwalan untuk melakukan yang namanya penyiraman. Karena tanaman di masa-masa vegetatif atau pertumbuhan, satu kekurangan sinar matahari itu hal yang buruk, kekurangan atau kelebihan air itu juga sesuatu yang buruk untuk pertumbuhan tanaman. Dan faktor yang ketiga penyebab kekerdilan, jadi yang pertama tadi adalah karena kekurangan sinar matahari, kemudian yang kedua karena kekurangan atau kelebihan dari sinar air, kemudian yang ketiga itu adalah nutrisi yang tidak seimbang pada tanaman. Nah, tanaman yang sehat itu adalah membutuhkan unsur hara yang seimbang, karena apabila tanaman itu kekurangan nitrogen, itu pasti akan dia akan menguning, dan juga tumbuhnya itu pasti akan lambat. Itu karena dia kekurangan yang namanya unsur nitrogen. Nah, sedangkan
tanaman yang kekurangan unsur fosfat dan kalium pasti akan masa-masa pembuahannya yang kurang baik, dan juga karena pembuahannya kurang baik, pertumbuhannya kurang baik, otomatis hasil panennya itu juga kurang baik pula. Otomatis masalah pembobotan, masalah ini pasti akan berkurang. Jadi supaya tidak, faktor ketiga, supaya tidak mengalami kekerdilan, carilah atau silakan mengaplikasikan pupuk yang seimbang pada tanaman yang sahabat tani tanam. Jangan sampai kekurangan yang namanya unsur nitrogen, karena nanti bisa kuning ataupun bisa kerdil, dan juga jangan sampai pembungaannya rontok atau pembuahannya jadi kurang maksimal karena kekurangan yang namanya unsur hara makro, unsur hara mikro, unsur hara fosfat, dan juga kalium. Itu adalah faktor yang ketiga. Jadi yang pertama tadi kekurangan sinar matahari, kekurangan air, dan juga kelebihan air, ataupun yang ketiga itu karena kurangnya unsur hara mikro, makro, atau pupuk yang kurang seimbang pada tanaman yang sahabat tani tanam. Nah, kemudian untuk faktor kekerdilan yang keempat itu, nah ini terserang yang namanya serangan hama ataupun penyakit. Nah, serangan hama ini amat sangat menjadi sebuah momok dalam sebuah penanaman. Hama di sini kita bisa faktornya dari tikus, faktornya dari serangga, faktornya dari ulat. Itu adalah contoh beberapa hama yang membuat kekerdilan pada tanaman. Sedangkan penyakit itu bisa jadi disebabkan dari penyakit yang namanya jamur, entah itu jamur antraknosa, Leiofusarium, atau akar gada. Itu banyak sekali contoh jamur-jamur yang menginfeksi pada tanaman kita. Jadi faktor yang keempat ini nanti saya akan memberikan beberapa rekomendasi contoh insek atau fungi yang aman untuk supaya tanaman kita itu terhindar dari yang namanya hama. Karena yang namanya mencegah itu jauh lebih baik, mencegah itu jauh lebih hemat, dan juga otomatis low budget gitu. Jadi apa aja ini hama, apa aja ini insektisida ataupun fungisida yang tepat ataupun yang cocok untuk pencegahan saja, bukan pengobatan. Kalau pengobatan nanti kita tinggal menambahkan dosisnya saja gitu ya. Jadi ini nanti saya akan menyampaikan beberapa contoh insektisida supaya tanaman kita tidak kerdil karena serangan hama ataupun karena yang namanya serangan penyakit atau jamur. Jadi apa aja ini dia. Oke sobat tani, tadi faktor yang keempat itu adalah faktor kekerdilan, itu karena disebabkan terkena serangan hama dan penyakit. Karena memang sudah bukan menjadi rahasia lagi jika hama dan penyakit itu selalu menjadi faktor dominan yang menyebabkan tanaman kita itu tumbuh kerdil. Nah, supaya tanaman kita itu tidak terserang hama, untuk pencegahan biar tidak terkena serangga, ulat, dan juga tikus, maka kita itu bisa yang namanya pencegahan ya. Pencegahan itu tanaman kita itu kita spray menggunakan ini bahan aktif abamectin. Ini bagus sekali untuk hama ulat gitu, atau hama-hama trips. Kemudian yang hama tadi kita bisa dengan menggunakan ini insektisida Cosima. Ini adalah fipronil bahan aktifnya. Kemudian yang terakhir ini adalah Sandimas, ini adalah dimehipo, dan juga ini diantaranya kita salah satunya aja semuanya dimix dengan menggunakan bahan aktif metomil. Jadi bisa yang namanya tadi Starmek, merek dari Starmek ini dari Pak Tani ya. Ini abamectin kita mix dengan metromil atau fipronil di sini, Cosima di sini. Ini kita mix dengan yang namanya metomil, ataupun dimehipo di sini kita mix dengan yang namanya metomil. Ini adalah contoh pencegahan ya, pencegahan supaya tidak terkena hama,
apapun tanamannya, entah padi, bawang merah, cabai, tomat, kacang panjang dan sebagainya. Sedangkan untuk fungisida itu kita bisa terkadang ada banyak faktor ya, biar tidak terinfeksi jamur. Kita bisa mengaplikasikan fungisida dari Indococep Indotani yang berbahan aktif. Ini adalah Mancocep. Ini kita pencegahannya, kita cukup menggunakan 2 sendok pencegahan. Jangan sampai kena maksudnya ya, pencegahan itu kurang lebihnya adalah 2 sendok. Otomatis dari ini bisa dimix biar tidak terkena jamur atau infeksi lain, dan biar tidak terkena hama. Ini obat-obat ini, insektisida ini bisa kita aplikasikan ya sobat tani. Selain dari 4 faktor, mungkin tanaman kita supaya sinar mataharinya cukup, airnya cukup, pupuk seimbang cukup, dan tanah atau pH tanahnya bagus, serta dari hama ataupun insek atau fungisida itu bisa seimbang. Insya Allah nanti tanaman kita itu pun juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke sahabat tani. Oh iya, kurang satu. Sahabat tani, ini saya merekomendasikan, ini adalah Baskoro. Ini adalah salah satu rodentisida, fungisida, dan neopestisida. Ini adalah kita bisa yang namanya mencegah burung di sini. Nah, mencegah burung, mencegah tikus, mencegah belalang, dan juga yang namanya mencegah ulat ini. Atau kita bisa dengan menggunakan yang namanya Radok, yaitu pengusir tikus. Jadi ini pun bisa dimix dengan insektisida tersebut yang saya sebutkan tadi, ataupun fungisida yang saya sebutkan tadi. Gitu ya sobat tani. Jadi pencegahan itu tetap lebih baik daripada mengobati. Kita kasih bau-bau seperti ini, nanti hama tikusnya akan pergi dari lahan kita. Yang kelima dari faktor penyebab kekerdilan itu adalah kondisi tanah ataupun kondisi kesuburan tanah. Jadi pH tanahnya itu yang tidak baik. Nah, gimana caranya supaya pH tanah kita menjadi normal, menjadi baik? Itu kita harus melakukan yang namanya pengecekan. Nah, pengecekannya itu kita bisa menggunakan seperti alat seperti ini. Ini cukup mudah sekali. Jadi ini cukup ditancapkan pada lahan kita, pada tanah kita. Ini baterainya di belakang ini ya sahabat tani, pakai ini. Nah, ini cukup ditancapkan kurang lebihnya segini. Nah, ini ditancapkan pada lahan yang kita tanam itu. Kemudian bila menunjukkan angka 7 di sini, bila menunjukkan angka 7 itu berarti tanah kita bagus sekali. Berkisar antara 6 sampai ke 7 itu bagus. Tapi kalau di bawahnya 6, 5 atau 5,5 itu perlu dilakukan yang namanya pembenahan tanah. Nah, pembenahan tanah kita bisa menggunakan yang namanya M21. Contohnya seperti ini, M21. Nah, ini kita bisa menggunakan M21 ini untuk pembenahan tanah, ataupun juga kita bisa menggunakan top pH balance seperti ini. Ini untuk mengatasi yang namanya pemulihan yang namanya pH tanah pada tanaman yang mau kita tanam. Perlu digarisbawahi, jadi ini jangan dicampur dengan unsur lain ya sahabat tani, karena ini dilakukan sebelum ditanam. Jadi pengolahan tanah supaya pH tanah atau supaya tanaman kita sehat, pertumbuhannya maksimal, tidak kerdil, otomatis kita harus memperhatikan kesuburan tanah yang mau kita tanam. Tani, demikian tadi informasi yang bisa Exo sampaikan seputar gimana supaya tanaman kita itu tidak terjadi stunting atau kekerdilan atau penghambatan atau pertumbuhan yang lambat. Jadi tadi sudah saya sebutkan satu persatu, kurang lebihnya ada 5 penyebab kenapa tanaman kita menjadi kerdil, dan supaya tidak kerdil tadi sudah Exo sampaikan. Semoga saja informasi yang Exo sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani yang mau melakukan yang namanya penanaman ataupun yang sudah terkena. Berarti bisa kita belajar sama-sama dari informasi ini. Dan bila ada kata yang kurang berkenan, Exo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sukses.